Assalamualaikum guys. Jadi apa kabar semua? Sehat? Selamat kembali ke channel Nizasan. Hari ini Niza kembali lagi dengan video reaksi mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia. Kali ini perbatasan ini dipisahkan oleh kebun lada sahaja. Bagaimanakah urusan perkebunan ataupun usaha bertani mereka itu? Ayo kita lihat video ini. Let's go. Jadi ini guys videonya, Indonesia Malaysia dipisahkan oleh Matahari kebun lada. pagi menyapa tidur kami. Saatnya bergegas menuju tapal batas. Oke. Semangat pun menemani kami bersua dengan saudara yang ada di perbatasan negeri. Kali ini kami akan menuju ke sebuah desa Nangabayan. Desa Sebuah Nangabayan. desa di Kabupaten Sintang yang letaknya persis di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Oke. Perbatasan Sarawak Malaysia dekat Desa Kalimantan. Nangabayan merupakan satu dari 14 desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Oh, dekat Penduduknya situ. mayoritas suku Dayak Iban. Iban. Dari kota Sintang, desa Nangabayan bisa dijumpai setelah menempuh perjalanan lebih dari 9 jam. Guys, kamu nampak kan jalan raya dia macam mana? Semoga Malaysia, Indonesia, kawasan-kawasan seperti ini akan lebih bertambah maju dan akan mendapat perhatian lebih daripada pemerintah kita. Sebagian kecil. Dari awal perjalanan, kita sudah disuguhkan jalan tanah berwarna merah kekuningan. Nah, jalan batu, jalan gravel kami panggil kalau macam ni. Ini kena pakai kereta macam ni sahaja. Yang jika hujan turun, akan berubah menjadi lumpur, dan jika panas menjadi debu tebal. Wah guys, kereta yang rendah-rendah memang tak boleh naik ni. Kena pakai 4-wheel drive. Macam ni lah Ford Ranger. Selalu Sarawak, Sabah pun memang banyak pakai kereta macam ni, Ford Ranger. Sebab kalau tak, memang susah nak ni gerak. Wah, itu rumah Indonesia lah Malaysia. Welcome to Nangabayan guys. Oke. Inilah desa Nangabayan, Oh, desa yang berdampingan langsung dengan negara Malaysia. Nama saya Pak Runa, Kades Desa Nangabayan. Sekarang kita berada di Desa Nangabayan. Saya menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2016 dan saya juga kepala desa yang keempat. Di sini ketua kampung lah. desa kami berbatas langsung dengan Sarawak, Malaysia. Dan kita di sini juga mayoritas masyarakat yang jelas petani dan juga pekebun. Betul. Dan kita penghasilan kita ya produk unggulan kita di sini yaitu untuk kebun lada. Lada hitam kan? Bagi Lada penduduk putih. Nangabayan, lada atau sahang adalah jantung kehidupan mereka. Dengan lada, mereka bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari, bisa menikmati terangnya cahaya listrik, dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Sebenarnya daripada video ni pun Niza sedikit sedih melihat dia punya Lada tidak hanya tumbuh di kebun-kebun dekat perkampungan penduduk, tapi juga di bukit dan lembah yang menjadi pembatas antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Luas wilayah untuk Desa Nangabayan ini kurang lebih 20 Hektar. hektar Itu lada persegi. dia. Satu hal lagi yang untuk kebun lada kami minta diperhatikan betul-betul karena ini benar-benar usaha kita dan usaha itu sendiri itu membuat perekonomian kita semakin baik. Betul-betul. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tanpa Sumber. lada itulah sumber kehidupan kita. Sumber rezeki. Kalau kita di sini hanya beda agama. Ya betul. Kalau untuk suku, memang kita suku Dayak. Suku Jadi Dayak. juga agamanya ya bukan membedakan, tapi hanya beda agama kalau menurut saya. Betul. Jadi di sini keluarga. Tidak ada yang kita membuat kita kacau lah untuk masalah itu. Macam ni jalan dia guys. Ini naik basikal. Lembah atau di motor perbatasan sahaja. ini tak mudah dijangkau. Dari pusat desa Nangabayan, kita bisa menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak di pinggir hutan.
jalan. Bahaya kalau jalan sorang-sorang, guys. Takut ada binatang kah. Kondisi jalan yang berupa tanah dan batu membuat warga swadaya meletakkan selembar papan kayu sebagai pengganti aspal. Sedihnya. Dengan jalan macam ni pasti ada banyak bahaya yang menanti di dalam ni. Jadi kena berhati-hati. Dan walaupun siang tetap kelihatan gelap sebab hutan yang rimbun dan tengok tu guys. Oh. Pakai kayu sahaja, jadikan dia punya jalan seperti aspal. Wow. Ini apa nih, jambatan? Bawah tuh sungai. Rindu pula mandi sungai. Tungau. Sungai Tungau. Kita sedang berada di atas Sungai Tungau. Ini jembatan gantung. Ini yang menghubungkan antara Penduduk. bagian yang dihuni penduduk dengan daerah yang menjadi tempat sumber kehidupan mereka pada saat ini, yaitu sebagian dari penduduk Desa Nangabayan ini ada yang berusaha tinggal untuk membuat kebun itu di daerah Empaung dan Telaga. Kita coba ke sana, kita nanti komunikasikan dengan masyarakat di sana apa yang bisa mereka lakukan. Nah, ini sangat-sangat mendukung sekali jembatan ini. Kalau dulu kita lewat tuh, Pakai perahu. ada lanting di sana, jadi kita diseberangkan lewat perahu. Atau kalau enggak, kita jalan kaki lewat ada batang itu yang di sungai itu. Wow. Pakai perahu juga mengeluarkan duit. Di sini berapa? 50 sen atau RM1? 50 sen. 50 sen satu orang. 50 sen tuh Nyebrang berapa rupiah? dulunya Dulu lah. kali 3. 500. Niza juga pernah Ini naik hulunya perahu Sungai Tungau. Tapi seberang belum sungai. Kondisinya seperti ini. Oh, air sudah Airnya cetek. merah ini karena daerah sebelah kiri kita ini. Kalau di sini namanya daerah apa ya? Kerangas. Kerangas. Jadi tumbuhannya lebih banyak tumbuhan yang mengeluarkan getah itu merah. Getah Jadi merah. airnya terinduksi menjadi merah gitu. Oh. Tapi tidak masalah kalau diminum. Tengok tuh sungai dia, guys. Bila tengok sungai macam ni, rindu pula Niza mandi sungai. Kamu pandai berenang kah? Niza pandai berenang. Waktu kecil-kecil dulu suka mandi sungai. Melewati jalan setapak inilah, sepeda motor melaju menuju pintu masuk hutan. Oke. Ya Allah, kecilnya jalan dia, guys. Lepas tu macam tu lagi, kurang bagus jalan dia. Namun sayangnya, sepeda motor hanya bisa digunakan sampai di pintu masuk hutan. Ini di mana sudah nih? Rumah peninggalan. Kami pun memarkir motor dan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan menembus hutan lindung Sintang menuju lembah Empaung. Macam tuh, guys, kena jalan kaki lagi. Wah, sukarnya kehidupan mereka di sana. Sekitar 2 jam kami berjalan kaki menyusuri bukit dan sungai untuk bisa tiba di lembah ini. Oh, makan pinang Di dia. lembah Empaung ini tinggal sekitar 91 warga. Mereka merupakan warga Nangabayan yang meninggalkan desa untuk tinggal sementara waktu di lembah demi merawat pohon lada mereka. Mama Niza pun makan tuh pinang. Jumlah dengan pokoknya di sirih. sini ini 200. 2.300 pokok kalau dulu Andi hidup, tapi tidak semuanya hidup dengan bagus karena sekarang tuh sahang tuh lagi murah, jadi pupuk mahal, kita tidak begitu sesuai lagi untuk pertani lada kalau posisi harga
sekarang. Oh, macam orang Jadi Sabah, Sarawak. penghasilan kita di sini setahun tuh enggak tentu. Kalau Tidak tentu. sahang pertama panen itu biasanya lebih banyak. Biasa bisa mencapai lebih dari 2 ton lah gitu 2 ton. setahun. Setahun 2 ton. Sang putih. Selebihnya sang hitam gitu. Oh, lada putih dengan Sang lada hitam itu hitam. sang Orang yang tanam. enggak bagus dibuat putih dan Oh, enggak sisa-sisa dari buah yang enggak bisa dijadikan sang putih. Namanya merah kami. Bago ko pula tege merah ya. orang cakap bahasa ikan. Warga lebih memilih berjalan kaki ke Sarawak, meski harus sambil memanggul lada atau barang lainnya. Kena. Bila aku mulai kuping tidak pulai. Karena tak perlu mengeluarkan ongkos mahal, Guys, itu dia pakai kerudung tuh bendera parti politik dekat Malaysia, Barisan Nasional. untuk sewa kendaraan ke perbatasan di Entikong atau ke kota Sintang. Tergantung harga. Kalau harga di rumah ini bagus, kadang harga di Malaysia tuh di bawah di kita di sini. Jadi kadang-kadang di Malaysia malah baik dari sini kita bawa ke Malaysia gitu. Orang di sana tuh bisa menggunakan uang kita ini. Mereka karena toke yang pembeli di sana itu udah tahu persis uang rupiah itu tukarannya berapa. Karena mereka kalau ndak tahu uang rupiah lambat bisnisnya tuh. Soalnya orang yang bawa uang ke sana ndak bawa ringgit mau ndak bisa beli apa-apa sampai ke sana gitu. Dah tuh kalau udah ada hasil bawanya ke rumah jauh karena jalan yang kita tempuh itu jalan kita sudah swadaya sendiri. Tengok kabus tuh, Jadi guys. untuk bawa pakai motor pun susah ke rumah. Jadi kalau harus gaji orang dari pondok ke rumah tuh 2.000 per kilo itu. Sekarang kita di sini rata-rata uang rupiah karena ditukarkan itu. Ada nyimpan ringgit untuk kebutuhan nanti ada. Soal kita di sini itu berobat itu masih ke sana karena dokter yang spesialis yaitu tuh di Malaysia yang lebih dekat. Kalau ke kita akan Jauh. terasa ongkosnya jauh besar gitu loh. Kalau ke sana lebih walaupun negara tetangga kita bisa berobat cuma nyodorkan KTP gitu bisa memang dokter ahli yang kita gitu ya. Lagi murah, Dengan guys. ongkosnya pun tidak begitu terlalu mahal. Kalau saya bandingkan ongkos berobat di sana itu lebih murah. Padahal kita orang asing itu. Dekat Malaysia memang murah. Kalau Sebagai hospital warga kerajaan, desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia, warga Nangabayan mengaku tidak sulit masuk ke Malaysia. Mereka tidak perlu menggunakan kartu lintas batas, apalagi paspor. sesimpel itu, guys. Kita ini salah satu contohnya berada di kebun salah satu petani yang di latar belakang saya ini adalah Sarawak. batas kita. Nah, di seberang sana itu menjadi batas negara Sarawak, Malaysia. Nah, kami hampir setiap hari ada yang keluar masuk dari Nangabayan ke Malaysia. Jadi urusan keluar masuk itu lebih banyak urusan ekonomi. Apakah dia nanti bawa lada, bawa hasil pertanian, pulang dia bawa bahan-bahan pokok yang diperlukan. Nah, kenapa kita di perbatasan lebih memilih belanjanya ke negeri seberang? Karena yang pertama yaitu kedekatan. Lalu karena sudah terbiasa. Nah, artinya merubah pola ini, bagaimana kita tetap bisa belanja di negara sendiri. Saya rasa ini urusan kita bersama-sama. Betul-betul. Antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Bagaimana kita membuat bahwa mencintai produk dalam negeri sendiri. Nah, permasalahannya sekarang untuk kita di sepanjang perbatasan ini, karena hanya kemudahan saja kita ke Malaysia. Kedekatan ini memberikan macam-macam kemudahan. Petani dari sini pergi ke seberang, mereka hanya tinggal cerita dengan toke-toke yang ada di Sarawak, Malaysia, dengan pemilik warung di Malaysia bahwa saya punya 1.000 pohon, dan mereka tahu sendiri akan membantu. Nah, kita juga minta proses itu
bisa terjadi di negara kita ini. Iya, betul. Kita sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat, bagaimana berembuk bersama-sama mempos ini sama-sama ke luar. Betul. Pakai hidung lah, kain lah. Niza kelakar betul lah dia pakai baju tuh. Baju Jadi kalau kami ini anak, 2 orang anak saya dengan istri, entah asing lagi kalau mau masuk ke sana berobat. Nah, jadi kalau kami ke sana tuh bebas. bebas. Ada mobil lagi yang antar jemput. Itu kelebihannya kita di Batas. di batas ini. Jadi rasa persaudaraan itu tidak Lebih mengenal warga negara itu. Ya, sepatutnya macam itulah. Polisi Malaysia yang menjaga perbatasan pun seolah sudah mengenal mereka, sehingga tidak menggeledah atau memeriksa mereka saat menginjak kaki di negeri jiran. Sudah biasa Apalagi bahasa mereka sama, yakni bahasa Dayak Iban. Memang itu adalah tempat perlintasan warga atau mungkin penduduk Indonesia yang sekiranya punya ladang yang dekatnya dengan Malaysia. Makanya mau nggak mau penduduk tersebut menjual hasil ladangnya atau menjual hasil kebunnya tersebut ke Malaysia daripada mungkin dibawa ke Indonesia mungkin lebih jauh. Tetapi tetap kami adakan namanya razia atau tetap kami adakan sweeping karena bagaimana juga kami tidak kepingin kecolongan. Yaitu tadi nanti ada barang-barang yang keluar atau barang-barang yang masuk yang sifatnya barang-barang ilegal. Contoh kayak mungkin minuman keras ataupun bahkan mungkin narkoba. Itu yang perlu kami waspadai betul sehingga setiap orang yang melintas tetap kami adakan sweeping atau tetap kami adakan pengecekan. Tengok dia punya kampung tempat hutan menghijau masih tebal. Masih nampak sejuk, nyaman, dingin. Tapi sedih kan tengok dia punya jalan raya macam tuh. Jadi guys, itu dia reaksi Niza pasal kehidupan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan Malaysia dan Indonesia, yang mana sumber ekonomi utama mereka adalah lada hitam ataupun lada putih. Dan daripada video ni banyak sekali yang Niza merasa prihatin dan sedih, terutama sekali jalan kampung, jalan raya, perubatan, hospital, klinik, dan bermacam-macam lagi. Niza boleh nampak sendiri kesusahan hidup mereka. Mereka ingin menjual hasil tani mereka, yaitu lada hitam itu, kalau boleh dalam negeri sendiri, tetapi disebabkan tempat yang nak hantar lada hitam tu jauh, jadi mereka terpaksa jual ke Malaysia yang mana lebih dekat dan memudahkan urusan mereka. Jadi pada Niza, kedua-dua pemerintah Malaysia ataupun Indonesia seharusnya dan patut wajib untuk melihat dan membantu warga kita, terutama sekali yang tinggal di perbatasan ataupun pedalaman dengan lebih kerap. Kita harus memandang dengan kerap tempat-tempat yang macam ni. Niza macam bila tengok ni kan dia punya cara kehidupan macam gini, Niza fikir sebelum ni kalau kehidupan di kampung Niza itu lebih teruk, tetapi bila melihat jalan kampung dia tu rasanya di sini lagi teruk. Jadi Niza sedikit sedih dengan keadaan itu. Jadi mohonlah sangat-sangat pemerintah, tidak kira pemerintah pusat, daerah terutamanya, melaporkan kepada pemerintahan pusat kerap selalu untuk report ataupun laporkan dekat pemerintahan pusat, mohon bantuan dekat tempat itu. Niza cakap banyak sangat-sangat sebab sebenarnya banyak sekali yang Niza ingin cakap tapi rasanya tidak mengizinkan. Itu sahaja reaksi daripada Niza. Semoga Indonesia Malaysia tetap maju seperti kata warga dalam ni, walaupun kita berbeza negara, tetapi dekat-dekatkanlah diri kita bersama dengan jiran-jiran kita, jiran Malaysia, jiran Indonesia. Kita haruslah sama-sama kita membantu diri kita dan orang-orang sekitar kita untuk menjadi lebih maju
lebih hidup selesa. Jadi itu saja daripada Niza. Jumpa lagi. Bye.